Orang banyak bersiap untuk hari ini, sedikit yang bersiap untuk hari esok. Padahal apa? Allah menyebut dalam ayatnya, apa kata Allah Ta'ala? Ya ayyuhallazina amanu, hai orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah disiapkannya untuk hari esok. Bukan disebut apa yang disiapkannya untuk hari ini, tidak, tapi apa yang disiapkannya untuk hari esok. Hari esok itu apa? Satu, hari di saat sakaratul maut, apa yang sudah disiapkan. Yang kedua, hari esok itu apa? Hari di dalam kubur, alam barzakh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah allazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa junudihi wa man tabi'ahu wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita setelah mematikan kita. Orang beriman yang paling penting itu adalah hidup dalam iman, mati dalam iman, berkumpul bersama orang yang beriman. Untuk apa hidup kalau tidak beriman? Karena hakikat hidup bagi orang yang beriman itu adalah untuk beriman kepada Allah Ta'ala. Itu hakikat daripada hidupnya orang yang beriman. Maka doa yang selalu dipanjatkan oleh orang yang beriman itu adalah doa minta supaya dikekalkan dalam iman. Allahumma ahyina bil iman. Ya Allah, hidupkan kami dalam iman. Wa amitna bil iman. Matikan kami dalam keadaan beriman. Hidup mati pasti kita temui. Dan pagi hari ini masih hidup. Dan hebatnya alhamdulillah hidup kita, mudah-mudahan ya, insya Allah hidup kita dalam keadaan beriman. Kenapa Ustadz mengatakan hidup kita dalam keadaan beriman? Karena tanda orang berimannya ada pada kita. Apa tanda orang yang beriman yang ada pada kita? Yang pertama, kita bangun tadi baca doa. Itu orang yang beriman yang bisa buat begitu. Kalau tidak karena iman, itu tidak akan bisa dia baca doa itu.
Ingatannya entah kemana-mana. Pokoknya bangun, orang bangun dia. Rutinitasnya sehari-hari seperti itu saja. Tapi orang yang beriman tidak. Dia bangun dengan iman. Maka lisannya membaca alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Sebagian lagi karena imannya lagi bersemi, imannya lagi semangat, imannya lagi mantap, maka dia pun menggerakkan tubuhnya sholat sunnah. Ada yang sholat sunnahnya tahajud, ada yang sholat sunnahnya witir, ada yang sholat sunnahnya hajat, ada yang sholat sunnatnya terserah dia. Mau hajat dia. Tapi itu semua terjadi kenapa? Karena iman. Kalau bukan karena iman Pak D, itu tidak akan ada kekuatan. Meskipun ilmunya tinggi, meskipun ia punya segala-galanya. Tapi kalau iman tidak dia punya, dia tidak akan sanggup melakukan itu. Hari ini kemampuan amal seseorang sangat ditentukan oleh keadaan imannya. Jadi ibarat apa ini Pak Haji Basri, ibarat generator penggerak dari cahaya listrik ini. Kalaulah dinamo penggerak daripada generator itu mantap dia, mesinnya awet dia, maka yang akan terjadi arus yang masuk itu deras sehingga lampunya sangatlah cerah, sangatlah kuat. Tapi hari ini banyak di antara kita yang generator imannya antara hidup dengan mati. Dibilang hidup tidak nampak menukik dalam amal, dibilang mati juga sekali-kali nampak juga batang hidungnya, kan begitu. Tapi kita berdoa sama Allah, semoga kiranya iman kita itu semangat, kuat, terus hidup dia sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah. Tadi Bang Ucok sedikit menyinggung tentang kejadian di hulu Sungai Batang Lubuh, atau tepatnya adanya anak cabang sungai yang masuk operannya ke Sungai Batang Lubuh. Sepanjang sejarah mungkin ini baru melihat, kata kawan saya, kalau malam kejadian itu bisa dititi Sungai Batang Lubuh itu tanpa kita harus jatuh ke dalam air itu, saking banyaknya kayu-kayu yang bertemu satu dengan yang lainnya. Saya tidak menyalahkan siapa-siapa dan kita juga tidaklah boleh untuk terlampau jauh menegatifkan atau menjustifikasi kata orang-orang tertentu dalam perkara yang terjadi. Namun kita ambil saja ibrah, kita ambil pengajaran bahwa sesungguhnya kembali kepada ayat Allah. Allah menampakkan sesuatu pada kita supaya kita tambah lebih kenal dengan Allah. Maka saya tertarik Bapak Ibu sekalian dengan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita dalam kajian-kajian. Sebenarnya apa yang dinampakkan, apa yang didengarkan, apa yang terpikir dan terasa, itu sebenarnya wasilah jalan untuk lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Untuk lebih mengenal Allah taala. Dan mudah-mudahan kita juga dikaruniai Allah basirah atau mata hati, sehingga kita bisa mengambil ibrah, mengambil pengajaran, mengambil iktibar dari apa yang terjadi di sekeliling kita. Kalau dia sifatnya membawa pada sisi kesalahan, itu pengajaran buat kita, jangan kita lakukan. Kalau itu sesuatu yang membawa kebaikan, jadikan itu spirit, motivasi, dorongan, sehingga kita pun ingin ikut melakukan kebaikan demi kebaikan. Boleh jadi dengan sebab musibah ini apa yang terjadi?
mengalir deras orang yang membantu ke sana ke sini, menjadi terkenal dia, menjadikan tersambung dia antara Rohul tersambung dengan Batalubu Sutam misalnya, atau daerah Pinarik yang jaraknya kalau dulu dekat tapi karena tidak ada hubungan mengakibatkan biasa-biasa saja, tapi dengan kejadian ini terajut tali silaturahim, terikat satu dengan yang lain. Di samping itu memberi peringatan kepada semua kita, terutama kepada perangkat hukum yang ada, bahwa boleh jadi, nah ini boleh jadi ada yang kurang beres yang harus dibereskan, ada yang harus diluruskan, ada yang harus ditangani serius, sehingga tidak menjadi ajang tindak kezaliman atau kerugian pada pihak-pihak tertentu. Dan bagi Allah itu semua sangat mudah. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, bersolawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Kita lanjutkan kajian kitab kita, yakni orang yang dikucilkan Allah. Orang yang dikucilkan Allah. Bahasa dikucilkan itu artinya diasingkan. Misalnya kita ini satu jamaah ini, ada satu orang yang dikucilkan, artinya dia tidak diurus, tidak digubris, tidak diajak dialog, pokoknya dia biarkan saja. Coba Bapak Ibu bayangkan, andaikan kita dikucilkan oleh Allah, ini satu penghinaan yang besar, satu pembalasan yang besar. Jangankan Allah Ta'ala mengucilkan kita, teman kita saja mengucilkan kita sudah sangat terasa sempit dunia ini. Dan pernah satu peristiwa terjadi di zaman Nabi SAW. Ada 3 orang sahabat yang tidak ikut dalam perang. 3 alasan mereka sebenarnya alasan yang bisa diterima akal. Waktu itu ditabuh genderang perang. Nih, ini untuk cas iman ya, cas iman. Bagaimana ukuran iman kita? Ditabuh genderang perang. Salah satu sahabat itu namanya Ka'ab bin Malik. Salah satu namanya Ka'ab bin Malik. Pada saat itu musim panen korma, Bapak Ibu sekalian. Panen korma di masa Nabi itu 1 kali setahun. Artinya apa? Kalau 1 tahun sekali itu tidak dipanen, maka gagal 1 tahun itu. Gagal 1 tahun itu. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Sahabat bergerak semuanya karena ini perintah untuk menyambut takaza perang. Cuma ada 3 yang tidak.
ada 3 yang tidak ikut. Apa yang terjadi dengan mereka Bapak Ibu sekalian? 3 orang yang tidak ikut perang ini dikucilkan oleh sahabat, tidak diajak oleh Nabi untuk bertegur sapa selama lebih kurang 50 hari lamanya. Sehingga kata Ka'ab bin Malik dan yang lainnya yang 3 ini, sempit dunia saat itu bagi kami. Kami mengucap salam, salam tak dijawab. Kami datang, sahabat tak ikut. Kami datang ke sahabat ini, sahabat mengelak. Kami datang ke sahabat sana, sahabat mengelak. Artinya apa? Saat itu terjadi hukuman yang luar biasa buat mereka disebabkan mereka tidak ikut dalam perang. Dan itu perintah Allah. Itu perintah Allah. Hebatnya, waktu itu Romawi menawarkan, ada utusan Romawi kepada 3 sahabat mulia ini, karena kayaknya Muhammad tidak lagi peduli dengan kalian, kayaknya Muhammad tidak lagi mau sama kalian, ayo ke tempat saya lah. Ada fasilitas, ada jabatan, ada duit, ada istana. Mereka tidak mau Bapak Ibu sekalian. Ini ukuran keimanan yang dimiliki sahabat. Di saat mereka tidak diterima oleh keadaan sahabat Nabi dan Nabi, di saat itu tawaran manis datang, mereka tetap menolak karena keyakinan iman mereka masih lebih teguh kepada agama Islam yang sudah dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikucilkan. Saya mengambil makna dikucilkan, tidak diajak untuk berdiskusi. Sekarang ini apa yang kita kaji? Ada 2 orang yang dikucilkan Allah Ta'ala di hari kiamat nanti. Ithnani, ada 2 orang, la yanzurullahu ilaihima yaumal qiyamah. Allah tidak melihat pada keduanya nanti di hari kiamat. Masya Allah. Siapa mereka ini? Qati'ur rahim. Yang pertama adalah qati'ur rahim, yang memutuskan silaturrahim. Yang kedua, wajirus su'. Yang kedua, tetangga yang jahat. Jadi ada 2 ini. 2 orang yang dikucilkan Allah, isnani la yanzurullahu ilaihima yaumal qiyamah. Ada 2 orang yang Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Yang pertama qati'ur rahim, yang kedua adalah wajirus su', tetangga yang jahat. Maka setelah tahu kita pagi ini, coba dilihat-lihat diri kita ya. Lihat diri kita, gimana, ada enggak orang yang kita putuskan tali silaturahim kita? Yang disebut putus tali silaturahim itu maknanya adalah dari hati, dari lisan, dari tubuh kita memang memutuskan. Tapi kalau kita menjaga jarak, itu bukan namanya memutus silaturahim. Contohnya kita punya kawan. Kawan ini dulu baik dengan kita, saling kita bekerja sama. Tapi tiba-tiba ada datang kawan lain yang dekat dengan dia, yang akhlaknya buruk, sehingga si kawan ini sudah berperangai buruk. Demi menjaga diri kita jangan terpengaruh oleh keburukan dia, maka kita menjaga jarak. Jaga jaraknya bagaimana? Tidak lagi seakrab kemarin, tidak lagi sesering kemarin, tidak lagi selalu bersama dengan dia. Kalau ditegur kita tetap jawab, kalau diucap salam kita tetap jawab salamnya. Namun berkunjung dan duduk sama dia lagi kita tidak mau, karena dia sudah berada pada posisi yang berbeda dengan yang kemarin. Itu bukan memutus tali silaturahim. Maka jangan pula nanti bersangka buruk kita. Kau nih salah nih, berdosa. Jadi ukur-ukur diri, yaitu qati'ur rahim. Yang kedua, jirasu, tetangga yang jahat. Siapa ini tetangga yang jahat? Tetangga yang jahat ini adalah tetangga yang senantiasa
tidak memberikan hak-hak dalam kehidupan berjiran tetangga. Malah bukannya dia sebagai penolong pertama, tapi justru dia menjadi penghancur yang pertama. Zaman sekarang ini paling banyak nih Bapak Ibu sekalian. Karena rambu-rambu agama itu sudah mulai menipis di tengah kehidupan berjiran tetangga. Dosa kepada tetangga lebih berat daripada yang bukan kepada tetangga. Ini harus diingat nih. Hak-hak tetangga minimal apa? Minimal mereka ini ketika minta tolong, kita menolong. Itu hak tetangga itu. Ketemu ucap salam, itu hak tetangga. Kalau beli sesuatu, punya sesuatu, ada bagian mereka di situ. Maka ketika kita misalnya memiliki sesuatu, ada di situ bagian mereka yang harus kita tunaikan. Maka saya masih ingat zaman dulu kalau orang belanja itu mereka kalau milih kresek plastik pembungkus itu mereka cari warna hitam. Karena apa yang di dalam mereka tidak ingin tampak keluar yang menjadi sebab menyebabkan tetangga punya keinginan dan pikiran gitu. Apalagi anak-anak mereka. Tapi kadang-kadang kita tidak lagi peduli dengan itu. Namun melalui majelis ini kita perkuat hubungan jiran tetangga dengan saling menghidupkan hak dan kewajiban dalam bertetangga. Dan ini amalnya yang sangat besar ini Bapak Ibu sekalian. Kalau saya tengok lagi, ini kita terbuka aja ya. Nah, bagi yang tidak tahu mungkin jadi tahu. Kalau ditengok di TikTok yang ada sekarang, khususnya kita tengok TikTok yang masuk ke dalam HP itu banyak perselingkuhan terjadi itu dengan tetangga ke tetangga itu sekarang. Ya, tetangga ke tetangga. Kita hanya bisa mengucapkan na'udzubillahi min zalik, berlindung kepada Allah dari yang seperti itu, karena ini dosanya dosa paling besar. Ada dosa besar, tapi termasuk paling besar itu adalah ketika bersinggungan dengan tetangga. Nah ini. Sampai sini ada yang nanya enggak? Soal tetangga? Karena kadang-kadang ukuran kita itu sebenarnya dengan tetangga itu dulu gitu. Jadi bukan dengan yang jaraknya jauh gitu, tapi dengan tetangga. Ada yang ingin ditanyakan tentang jiran tetangga? Kalau tidak kita langsung yang kedua. Materi keduanya, dua perkara yang dibenci manusia. Ini sebagai penutup untuk pagi ini tambahan kaji kita. Kalau tadi dua jenis manusia yang dikucilkan Allah di hari kiamat, yang kedua adalah dua perkara yang dibenci oleh manusia. Apa dua perkara yang dibenci oleh manusia ini? Ithnani yakrahuhuma ibnu Adam. Ada dua hal yang sangat dibenci oleh anak Adam. Jadi anak Adam gak suka dengan dua hal ini. Yang pertama adalah yakrahul mauta. Yang pertama yakrahul mauta. Mereka benci dengan kematian. Padahal wal mautu khairul lahu minal fitnati. Padahal kematian itu lebih baik bagi mereka. Ada yang siap mati tidak? Tak siap. Tidak siap. Bahkan kalau ada disebut mati, yang muncul itu ngeri, inginnya hidup, itu layak, wajar. Wajar itu Bapak Ibu sekalian. Karena kita ini banyak dosa, banyak maksiat, perjalanan masih panjang, bekal baru sedikit. Wajar kalau kita itu tidak siap untuk mati. Tapi jangan sampai tak siap untuk mati itu karena sayang terhadap dunia ini. Sayang dengan harta, sayang dengan pangkat, sayang dengan makhluk-makhluk ini, sehingga tidak mau mati. Kamu kenapa menolak kematian? Kenapa kamu benci pada kematian ini? Saya belum lagi puas hidup ini. Nah, itu dia bilang, saya belum puas hidup ini. Kok jawabannya kamu belum puas hidup sehingga kamu benci kematian? Memangnya ada hidup ini puas?
demi Allah dunia ini bukan tempat puas dan tidak ada yang bisa puas. Kalau nggak percaya, tanya itu sama orang yang kekuasaannya paling tinggi, yang hartanya paling banyak, yang dia badannya paling sehat. Coba tanya sama dia, ada ndak yang sampai klimaks puasnya sehingga tidak dia lagi butuh dengan seterusnya? Ndak ada. Karena memang dunia ini bukan tempat berpuas-puas. Dunia ini hanya tempat sementara saja untuk menyampaikan pada kepuasan yang sesungguhnya. Namun manusia banyak yang tertipu, Bapak Ibu sekalian, sehingga habis mengejar dunia. Ada lagunya ya Kak, ya Kak, lagunya mengejar dunia seperti meminum air laut, ya. Hidup di dunia harus waspada, banyak godaan. Apa sambung ada? Kakak di belakang nih. Itu El Suraya kan. Yang kedua, wa yakrahu qillatal mal. Itu juga manusia benci, Pak. Yang benci kedua apa? Qillatal mal, sedikitnya harta. Wa qillatul mal, padahal sedikit harta, aqallu lil hisab, akan sedikit hisabnya. Jadi kalau ada yang banyak harta, bersyukur, insya Allah menjadi wasilah menyampaikan ke surga Allah. Tapi kalau sedikit harta, senang bukan main, karena sedikit sekali hisabnya di akhirat. Kalau kita baca bab tentang iman pada hari akhir, Pak, tidak sanggup kita hidup lama, tidak sanggup kita punya harta banyak, tidak sanggup kita punya kekuasaan. Kenapa? Proses hisabnya itu yang membuat ngeri diri kita ini. Takut kita. Bayangkan sajalah. Summalatus alunna yauma izin anin naim. Kemudian pasti kamu akan ditanya terhadap seluruh nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kamu. Sekecil apapun, sesedikit apapun. Tapi hari ini karena makrifah kepada kehidupan akhirat itu lemah, yakin kepada akhirat itu lemah, yang besar yakin terhadap apa yang nampak, yakin terhadap dunia ini, sehingga menyebabkan orang tidak peduli lagi dan tak sampai makrifatnya kepada besok. Oleh sebab itu saya sampaikan pada Bapak Ibu, orang beriman itu menafikan yang nampak, mengiyakan yang tidak nampak, membesarkan yang tidak nampak, mengecilkan yang nampak, meninggikan yang tidak nampak, merendahkan yang nampak. Maksudnya apa? Dunia ini nampak, padahal sebenarnya dia tidak ada. Akhirat itu tidak nampak, padahal dialah yang sesungguhnya. Dunia ini kecil, tapi itulah yang dibesarkan. Akhirat itu besar, tapi itu sering dikecilkan. Siapa? Orang yang kurang imannya kepada hari akhirat. Maka melalui kajian pagi ini, orang beriman itu adalah orang yang senantiasa mengimani perkara yang gaib, sehingga keimanannya itu mengantarkan ia untuk mengutamakan yang gaib daripada yang nyata ini. Minuna bil ghaib, orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Orang banyak bersiap untuk hari ini, sedikit yang bersiap untuk hari esok. Padahal apa? Allah menyebut dalam ayatnya, apa kata Allah Ta'ala? Ya ayyuhallazina amanu, hai orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah disiapkannya untuk hari esok. Bukan disebut apa yang disiapkannya untuk hari ini, tidak, tapi apa yang disiapkannya untuk hari esok. Hari esok itu apa? Satu, hari di saat sakaratul maut, apa yang sudah disiapkan. Yang kedua, hari esok itu apa?
hari di dalam kubur, alam barzakh, apa yang sudah disiapkan. Yang ketiga, hari esok itu apa? Hari bangkitnya dari kubur, yaumul ba'si, apa yang sudah disiapkan. Hari esok itu apa lagi? Yaumul mizan, hari timbangan amal, apa yang sudah disiapkan. Hari esok itu apa lagi? Hari esok itu yaumul hisab, hari perhitungan amal. Dia beda pertimbangan dengan perhitungan. Kalau pertimbangan itu yaumul mizan, kalau perhitungan itu yaumul hisab. Pertanyaan lagi, apa yang sudah disiapkan ketika menyeberang di jembatan Sirat yang dibentangkan di atas neraka jahanam? Kecil lebih tipis daripada rambut, tajam lebih tajam dari mata pedang, dan di kiri kanannya ada kail-kail pengait yang siap untuk mengait setiap orang yang lewat untuk dilemparkan masuk dalam neraka jahanam. Apa yang sudah disiapkan? Hari ini kebanyakan orang hanya bersiap menyiapkan rumah, menyiapkan kebun, menyiapkan pangkat, menyiapkan duit, menyiapkan ini. Sadarlah kita, semua itu tidak akan pernah siap Bapak Ibu sekalian. Selama hayat di kandung badan, barang itu tidak pernah siap. Ganti berganti, ganti berganti, ganti berganti, hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk kubur, terhenti semua itu. Hadirin muliakan Allah Ta'ala, maka orang yang beriman, orang yang senantiasa membesarkan apa yang dibesarkan Allah, mengecilkan apa yang dikecilkan Allah, memuliakan apa yang dimuliakan Allah, dan menghinakan apa yang dihinakan Allah. Salah satunya, ingat, dua yang dibenci manusia. Satu, yakrahul maut, mereka membenci akan kematian. Yang kedua, mereka benci yakrahu qillatal mal, yaitu mereka benci sedikitnya harta. Padahal bagi orang yang paham, ini tidak perlu dibenci. Kenapa? Karena kematian itu adalah jembatan untuk sampai pada keabadian. Kematian itu wasilah jembatan. Al-mautu jisrun. Kematian itu adalah jembatan. Yusilul habib ilal habib, menyampaikan kekasih dengan kekasihnya. Ibu tahu pahala solat subuh kapan? Mati dulu. Bapak akan melihat hasil solat berjamaah subuh kapan? Mati dulu. Setelah mati akan nampak itu. Kalau belum mati sama saja. Yang solat subuh dengan tidak solat subuh malah lebih menterang hidupnya orang yang tak solat subuh itu. Coba tengok. Makin kaya. Tapi tunggu, kalau mati sudah datang, baru tahu dia yang solat subuh menanti itu surganya Allah Ta'ala. Sedangkan yang tak solat subuh, berlindung kita kepada Allah dari nerakanya. Sempit kuburnya, dinyalakan api di dalamnya. Itu dengan iman Bapak Ibu sekalian. Oh, tidak punya harta, jangan benci. Bayangkan, tidak punya harta kita, sedikit hisapnya. Sedangkan harta, baik yang halal maupun yang haram, hisap tetap terjadi Bapak Ibu sekalian. Oh, ini harta halal pun dihisap oleh Allah Ta'ala. Apalagi bagaimana cara menyelamatkan diri dari kedua ini Ustaz? Syukurlah atas apa yang diberikan Allah, dan sabarlah atas apa yang menimpa kita. Dengan cara itu insya Allah kita semua akan selalu hidup dalam keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebagai penutupnya, khulasoh kaji kita subuh ini adalah orang yang tidak dipandang Allah di hari kiamat. Pertama adalah orang yang memutuskan tali silaturahim. Yang kedua, orang yang buruk tetangga. Artinya maksudnya sebagai tetangga, dia tetangga yang jahat. Hati-hati. Yang kedua, yang dibenci manusia secara umum ada dua. Satu adalah kematian, yang kedua sedikitnya harta.
Tapi level orang yang beriman ini bukan dibencinya, tapi selalu disyukurinya. Kalau memang dapat harta sedikit, alhamdulillah. Kalau dapat harta banyak, ini Allah titip buat saya nih, supaya melalui harta banyak ini saya mudah menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata misalnya kematian datang, oh inilah jalan untuk cepat mendapatkan hasil dari amal ibadah. Oh kalau umurnya panjang, alhamdulillah ini kesempatan untuk memperbanyak bekal-bekal dalam menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang yang beriman itu tidak ada yang perlu dibenci, tidak ada yang perlu disesali. Kesemuanya pulangkan kembali kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan sama-sama membacakan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.